Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak teman-teman mengalami anak kita tiba-tiba marah-marah, ngamuk-ngamuk, pukul-pukul tembok, lempar-lempar barang, out of control? Saya sering. Nah, biasanya ini seorang bapak kayak saya ini, bapak-bapak pada umumnya akan menggunakan wibawanya untuk mengontrol si anak. Dengan cara apa itu? Marah. Karena dengan marah itu biasanya anak kaget, kemudian takut, kemudian diam. Padahal ini bukan cara yang tepat. Lah terus jadi gimana dong kalau nggak pakai marah? Nah, tetap bersama saya di My Special Life Channel. Saya akan berbagi cerita bagaimana mengatasi anak yang emosi out of control, terutama pada anak autis. Bersama saya, Anjar, ayah dari 4 orang anak. Anak pertama saya, berusia 13 tahun, perempuan, dia berkebutuhan khusus. Dia autis. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, biar teman-teman gak ketinggalan info dari kami. Jangan lupa di-share video ini kepada seluruh pertemanan Anda, agar semua orang bisa paham tentang apa itu autisme dan bagaimana hidup dengan anak autis. Nah teman-teman, emosi pada anak autis itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu disebutnya meltdown. Yang kedua disebutnya tantrum. Nah, ini oleh para ahli dibedakan menjadi 2. Kenapa? Karena solusinya untuk masing-masing itu berbeda. Meltdown itu penyebabnya adalah sensory overload. Jadi apa itu sensory overload? Sensory overload akan diterangkan lebih banyak oleh istri saya nanti. Tapi secara garis besar, sensory overload itu di mana saat anak autis menerima informasi terlalu banyak ke otaknya, sehingga otaknya stuck. Sehingga tidak tahu bagaimana cara merespon informasi yang terlalu banyak masuk ke dalam otak. Dan itu bisa memicu anxiety, bisa memicu emosi. Nah, ini disebut meltdown. Yang satu lagi disebut dengan tantrum. Tantrum tidak disebabkan oleh sensory overload, tapi disebabkan oleh keinginan. Nah, yang akan saya share di sini bagaimana mengatasi tantrum pada anak saya yang autis. Jadi kalau kita menemukan anak kita itu emosi, kita harus sesegera mungkin mendeteksi apa itu tantrum atau meltdown. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa penyebab emosi anak kita saat ini adalah tantrum, misalnya anak saya itu tantrum itu dia biasanya karena kalau enggak karena iri sama adik-adiknya, itu karena gengsi. Tapi dalam hal ini saya mau coba ambil contoh pada saat dia iri sama adik-adiknya. Oke, contoh aja deh, misalkan mau masuk ke rumah. Maka anak saya yang pertama ini, yang autis ini pasti akan emosi, akan marah kalau tahu adiknya udah lebih dulu mencapai pintu. Karena semua dianggapnya itu, ini race, ini balapan. Jadi dia harus sampai sana dahulu. Kalau nggak sampai sana dulu, dia akan marah. Tantrum pun terjadi. Marah, lempar barang, bonekanya dilempar, emosi, dan segala macam. Ya, jadi ini umumnya pemicu kalau untuk anak saya adalah rasa iri terhadap saudara-saudaranya, terhadap adik-adiknya.
akan berbeda pada setiap anak autis. Jadi saya hanya memberikan contoh saja. Nah, untuk mengatasi tantrum ini ada 3 fase yang kita cermati. Yang pertama adalah pada saat fase sebelum tantrum itu terjadi. Yang pertama kita sebut ini prevention, yaitu bagaimana caranya agar anak kita tidak terpicu menjadi tantrum. Kalau kita bisa melakukan ini, setidaknya 40% kemungkinan tantrum itu akan berkurang. Pada fase pertama ini, bagian pertamanya itu adalah mengenali apa saja yang menjadi pemicu dia menjadi tantrum. Seperti tadi, anak saya kalau sampai tahu adiknya mencapai pintu terlebih dahulu, dia marah. Maka saya akan berbicara kepada anak-anak yang lain. Ini bedanya 5 tahun loh. Jadi anak saya itu 13 tahun yang autis, kemudian anak keduanya itu 7 tahun, yang anak ketiganya 5 tahun. Saya akan berbicara baik-baik kepada 2 saudara yang lain apa itu autisme, dan sampai sekarang mereka semua sudah paham atas keadaan kakaknya. Maka saya akan bilang, besok-besok kalau mau ke rumah ada kakaknya di situ, sebaiknya tunggu biar kakaknya yang duluan sampai pintu. Dengan kayak begitu masalah ini semua akan teratasi. Ya, jadi yang pertama, satu persatu mendetail apa yang menjadi pemicu anak kita menjadi tantrum. Dan itu dihindari. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebut distraction, dialihkan. Misalkan nih, saya kalau pagi, anak-anak saya sekolah, saya yang nyiapkan sarapan paginya. Nah itu biasanya anak saya, Aski, itu kamarnya tuh ada di atas. Jadi begitu turun, namanya baru bangun tidur, itu moodnya nggak bagus. Jangankan anak dengan autis, kita aja bangun tidur mood kita nggak bagus. Nah itu pada saat moodnya nggak bagus itu, begitu turun dari tangga, itu saya lagi menyiapkan makanan untuk anak saya ke sekolah. Nah itu saya udah mulai ngelirik di situ. Anak ini moodnya lagi bagus nggak? Kalau lagi bagus ya udah no problem. Tapi kalau tiba-tiba moodnya lagi nggak bagus, nah itu segera saya kasih distraction. Contohnya nih, Aski ini seneng banget bantuin saya kalau saya tuh lagi sakit. Sakit dalam artian gini, saya punya back pain gitu ya. Terus kalau saya bilang, aduh sakit, aduh, biasa orang tua encok kayak begitu ya. Misalnya ya, aduh sakit. Aski itu pasti bilang, what happened papa? Let me help you. Terus sama dia nanti dipukul-pukul belakangnya itu, dipijat-pijat belakangnya. Nah itu salah satu distraction yang saya lakukan. Jadi begitu tahu Aski itu turun, saya lihat, saya lirik dia bad mood, saya langsung pura-pura aja. Aduh, sakit, back pain sakit. Nanti dia tiba-tiba dari mulai yang bad mood kayak gitu, tiba-tiba, oh, what happened papa? Terus kemudian dia datang, terus dia pijatin saya. Nah setelah itu selesai. Oh, feel so good kak. Oh, feel so good. You're so great. I feel better now. Oh, that's okay papa, don't worry about it. You can just call me anytime. Kapan aja papa perlu, panggil aku aja, nanti aku bantu. Nah itu kemudian dia tuh langsung gak jadi tantrum, gak jadi mau ngamuk-ngamuk. Akhirnya biasa lagi, siap-siap sekolah. Nah itu salah satunya itu yang kita sebut distraction. Kemudian cara lain lagi adalah membuat dia lelah dengan aktivitas-aktivitas positif. Misalkan pulang sekolah ya, kita selalu siapkan dia aktivitas positif. Karena namanya anak autis ya, biasanya tuh di situ dia punya banyak masalah dengan gross motoric sensor. Jadi kita perlu banyak latihan. Nah caranya adalah dengan banyak memberikan kegiatan. Dulu dia latihan berenang, atau kalau nggak ada latihan berenang biasanya kemudian dia ke playground, kemudian do some exercise. Apapun lah, pokoknya itu kegiatan positif yang untuk dia, sehingga dia lelah. Kalau dia lelah, maka dia nggak akan jadi tantrum. Yang ada capek, tidur. Kemudian bangun, kita siapkan lagi sesuatu yang menarik buat dia, terus akhirnya jadi tantrum itu hampir jarang terjadi kalau kita melakukan prevention ini. 3 prevention itu yang saya lakukan.
pada saat dia tantrum. Jadi kan nggak selalu ya, nggak selalu kita tuh tahu dia akan tantrum. Positive Behavioral Strategy (PBS). Kami menambahkan ritual agama ke dalam terapi anak-anak. Dia memilih sendiri itu jalan terapi.